Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mojen Haikal bisa bertemu dengan pemirsa di Tekano dimanapun berada. Dan seperti biasa di program Ruang Bicara Publik, saya selalu mengundang narasumber untuk saya ajak berdiskusi terkait tema maupun topik yang akan kami bicarakan. Kali ini tema yang kita akan diskusikan terkait tentang permudah pelayanan dengan sistem digitalisasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, ada Ibu Kadis Haja Satria Dharmayanti SME. Selamat siang menjelang sore, Bu. Selamat siang, Pak Haikal. Ya. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat dengan kondisi sekarang ini? Sehat walafiat. Baik, Ibu Kadis, ini kan kita tahu sendiri bahwa kemarin kan cukup ada beberapa gerakan juga dilakukan dari PTSP sendiri terkait tentang sistem pelayanan, khususnya mempermudah masyarakat Kota Kendari untuk bisa mendapatkan pelayanan dari PTSP Kota Kendari sendiri. Apalagi kemarin kita tahu sendiri pandemi cukup mempengaruhi dari semua sistem yang ada, bahkan sistem pelayanan yang tadi kita sebutkan. Tapi saya belum masuk ke situ. Saya mungkin pertanyaan dia kepada Ibu Kadis sendiri, bisa tidak maksudnya kan masyarakat Kota Kendari kan masih ada juga belum terlalu mengerti PTSP itu apa, karena dulu kan beberapa kali mengalami perubahan-perubahan. Dulu kan perizinan dan kemudian melakukan perubahan-perubahan nama sendiri. Apakah sebenarnya fungsinya ini berubah, Bu, atau hanya namanya saja, atau mungkin ada, mungkin Ibu bisa jelaskan seperti apa? Maksudnya kenapa menjadi PTSP dan kemudian pelayanannya sama saja atau seperti apa? Ya. Baik Pak Haikal, terkait dengan apa sebenarnya OPD Dinas PM PTSP tersebut, mungkin bisa masyarakat awam bisa lebih memahami bahwa Dinas PM PTSP itu adalah dinas yang melakukan tugasnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ya. Apa itu pelayanan terpadu satu pintu? Nah, di sini mungkin saya bisa jelaskan. Pelayanan terpadu satu pintu itu pada dasarnya seluruh perizinan yang merupakan kewenangan dari pemerintah Kota Kendari itu ini diurus di sini di PTSP. Jadi satu pintu, tidak ada lagi pengurusan perizinan, baik itu persyaratan dasar, perizinan berusaha maupun perizinan non berusaha lainnya seperti profesi dilakukan oleh OPD lain. Itu tidak dibolehkan. Nah, jadi semua melalui satu pintu. Nah, adapun nanti koordinasinya dengan OPD teknis, nanti dari Dinas PM PTSP yang melakukan koordinasi ke Dinas teknis. Misal saya contohkan, dulu kita kenal mungkin IMB, Pak. Tapi sekarang kan sejak Undang-Undang Cipta Kerja 2020 kemarin keluar, nomor 11, maka dirubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Ada perubahan nama, Bu, ya? Jadi persetujuan bangunan gedung itu dimohonkan nanti melalui PTSP, nanti ada tim teknisnya, kemudian akan dilakukan koordinasi di dinas teknis terkait. Nah, adapun isinya nanti keluarnya juga dari dinas PTSP. Iya. Ya. Berarti ini sangat sederhana lagi, Bu. Maksudnya semua masyarakat Kota Kendari ketika melakukan perizinan atau mendapatkan pelayanan itu cuma satu tempat saja, satu pintu ya. Ya, betul, satu pintu. Adapun misalnya ini terkait dengan dinas lain itu akan mendapatkan rekomendasi tapi tetap kembali ke PTSP sendiri. Jadi bukan pelaku usaha yang datang ke dinas teknisnya, tapi dari kami. Nanti ada tim-tim teknis yang sudah ditugaskan, sudah diangkat berdasarkan SK Kepala Daerah, yang akan melanjutkan permohonan tersebut dan akan kembali ke dinas PTSP. Jadi di sini masuk permohonan, di sini juga keluar nanti izinnya. Apakah itu diizinkan atau terjadi penolakan, itu yang keluarkan oleh dinas PM PTSP. Sudah berapa lama, Bu? Maksudnya sistem pola ini dilakukan dari pemerintah Kota Kendari melalui PTSP sendiri, Bu? SOTK-nya sendiri di tahun 2016. Ya. Baik, Bu, dengan adanya perubahan mekanisme dan kemudian mempermudah masyarakat mendapatkan perizinan, apakah juga ini salah satu juga poin mendorong masyarakat untuk mempermudah mendapatkan pelayanan, dan kemudian dampak dari hal tersebut juga banyak masyarakat melakukan pengurusan, ada peningkatan di sana seperti apa, Bu? Ya, dari tahun ke tahun itu kalau kami evaluasi bahwa perizinan itu dari tahun ke tahun meningkat. Jadi walaupun kemarin di pandemik, kalau kita lihat di 2020, 2021 itu pandemik, namun evaluasi kami terhadap perizinan itu meningkat. Ada tidak maksudnya, Bu? Ini kan sangat mudah dibuat sistem, maksudnya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, tetapi ketika dalam proses secara teknisnya masih ada juga masyarakat yang masih kebingungan, dan kemudian dari pihak dinasnya Ibu sendiri melakukan pendampingan atau seperti apa
bagi masyarakat yang masih kebingungan, apalagi dengan sistem digitalisasi seperti ini, Bu? Ya. Baik, jadi memang perizinan sekarang ini sudah menggunakan aplikasi sistem. Kami di DPM PTSP sendiri ini menggunakan sistem ada 2. Jadi sistem perizinan si cantik cloud, kemudian yang keduanya yaitu sistem OSS RBA yang dikenal sekarang ini, itu implementasi daripada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 kemarin, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan turunannya yang dikeluarkan melalui PP 5 tahun 2021, di situ mewajibkan perizinan berusaha itu melalui aplikasi OSS RBA. Nah, aplikasi OSS RBA ini sebenarnya aplikasi perizinan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha itu secara mandiri. Jadi misalnya Pak Haikal punya usaha, Pak Haikal nggak usah datang ke PTSP. Pak Haikal bisa melakukan permohonan perizinannya itu dari rumah atau dari kantor tanpa datang ke sini. Adapun syarat-syarat yang akan disyaratkan itu bisa diupload di dalam aplikasi OSS. Kemudian kami dari DPM PTSP sendiri dan OPD teknis terkait akan memverifikasi melalui aplikasi tersebut. Jadi sudah online verifikasinya. Apakah dokumen yang dipersyaratkan sesuai NSPK masing-masing kementerian itu sudah sesuai persyaratan, maka persetujuan perizinan itu akan kami lakukan persetujuan dan Pak Haikal akan bisa langsung melihat perizinannya itu di email daripada Pak Haikal. Namun tadi pertanyaan Pak Haikal, bagi pelaku usaha yang belum memahami IT, kami di DPM PTSP ini menyiapkan sarana dan prasarana, baik itu komputer, wifi gratis, dan pendamping OSS untuk memandu bagi pemohon-pemohon izin yang belum memahami perizinan melalui OSS RBA. Jadi kami pandu di situ Pak Haikal, bagaimana mereka masuk. Pertama harus dulu mendaftarkan hak akses, kemudian masuk untuk memproses perizinannya, kemudian akan menerbitkan perizinan tersebut. Itu akan kami pandu di DPM PTSP. Berarti tidak ada alasan, Bu, maksudnya masyarakat, aduh kita ini menggunakan aplikasi digitalisasi ini susah misalnya, kemudian mengisi sendiri. Ternyata dari PTSP sendiri menyiapkan juga tenaga secara teknis maupun perangkat yang disiapkan. Nah, benar. Ini kan, ini sudah mulai masuk selaras dengan maksudnya rancangan dari pemerintah Kota Sendari, maksudnya dengan pelayanan dengan sistem digitalisasi sendiri ini. Nah, hal apa lagi maksudnya ketika masyarakat sudah dipermudah seperti ini dan kemudian mendapatkan pelayanan ketika tidak bisa, kemudian didampingi oleh petugas PTP sendiri, dan kemudian apakah ini salah satu cara juga untuk mempermudah atau memperpendek sistem pelayanan kita, atau kita tahu sendiri kan kemarin ini cukup rumit juga, Bu, ketika ada orang berurusan masyarakat karena tidak paham segala macam, kemudian ada tenaga-tenaga yang dipakai, dan kemudian ini juga salah satu upaya juga untuk memangkas tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti itu, Bu. Jadi kami di DPM PTSP tadi saya katakan bahwa selain mendampingi, kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka melakukan pelayanan perizinannya itu tidak melalui calo. Jadi mereka bisa dapat langsung ke DPM PTSP karena proses perizinan itu tidak ribet. Dan yang kedua, kami melakukan sekarang ini ada namanya kami DILAN, yaitu pelayanan digital melayani. Jadi dari kami di sini DPM PTSP itu akan mendekati pelaku usaha. Misalnya kami ke Kecamatan Poasia, terus Kecamatan Mandonga kemarin, terus ke Kecamatan Kendari Barat, itu akan bergilir per minggu. Untuk mendekatkan diri kami kepada masyarakat. Jadi kadang kan masyarakat malas untuk datang ke PTSP. Nah, kami nantinya yang akan turun ke sana dan menyampaikan kepada camat ataupun lurah bahwa akan ada pelayanan di kelurahan setempat di hari dan jadwal yang telah ditentukan. Berarti pola ini bukan hanya menunggu saja, Bu, ya. Ternyata dari PTSP sendiri turun langsung ke masyarakat, ya, untuk langsung turun ke masyarakat. Baik, sangat menarik, Bu. Kita akan coba bedah nanti nih. Apalagi tadi saya dengar konsep DILAN ini mengunjungi 10 kecamatan, bahkan nanti mungkin akan kita harapkan bisa berkunjung di 65 kelurahan nantinya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, Ibu Kadis, kita jeda komersial berikut ini.